محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat dan karunia-Nya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan pengajian kita, penjelasan dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Pada pembahasan yang sebelumnya kita telah masuk kepada pembahasan tentang Al-Khas. Jadi Al-Khas pengertiannya pada pertemuan yang sebelumnya apa? Lawan daripada umum. Ini makna secara bahasa. Ya, khusus kan gitu ya. Ada khas, ada taksis. Ini beda apa ya? Khas ini artinya khusus. Kalau taksis mengkhususkan. Nah, jadi mengecualikan bisa. Karena mengkhususkan itu biasanya dengan pengecualian atau nanti al-istisna. Adapun khas secara istilah, apa kemarin Pak? Khas itu apa Pak? Iya, suatu lafaz yang menunjukkan makna yang membatasi sesuatu dengan yang pertama individu ya. Ya, atau bilangan. Apa contohnya? Khas itu Pak, seperti isim a'lam atau isim alam, nama, tempat, daerah gitu Pak ya. Dan kata tunjuk atau ismul isyarah, ini juga khas ini. Contoh, kitabun umum sifatnya Pak ya. Buku yang mana saja, dengan nakirah, kitabun umum. Tapi kalau kita bilang hadza kitab, buku ini sudah khas ya. Sudah khusus yang ini, bukunya ini loh gitu ya. Ya. Ini pembahasan yang sebelumnya. Kemudian taksis kemarin sudah juga. Taksis secara bahasa lawan dari menjadikan umum. Mengkhususkan itu lawan dari menjadikan sesuatu umum. Dia menjadikan sesuatu khusus ya, atau mengecualikan sesuatu, bukan gitu. Nah, secara istilah taksis kemarin artinya apa? Mengeluarkan sebagian dari ya anggota-anggota yang umum. Jadi mengkhususkan itu artinya adalah ikhraju ba'di afradil 'am. Contoh ya, seluruh anak kelas 1 ya keluar kecuali Adi misalnya. Nah, dikeluarkanlah dari yang umum itu 1 atau 2 atau 3 bisa. Itu namanya mengkhususkan, itu namanya takhsis. Ikhraju ba'di afrodil am, mengeluarkan sebagian anggota-anggota yang sifatnya tadi umum gitu Pak. Kemudian yang mengkhususkan itu apa istilah bahasanya? Al-mukhassis, itu yang mengkhususkan. Dan mengkhususkan itu siapa Pak? Syariat. Jadi nggak boleh dalam masalah agama nih Pak ya, dalam permasalahan agama yang mengkhususkan sesuatu yang umum adalah syariat, pembuat syariat Allah, penentu syariat itu ya, Allah dan
Rasulnya. Ya, dalil ya, dalil yang menghasilkan atau yang menjadi pengkhusus tersebut kan gitu. Nah, dalil yang mengkhususkan itu kemarin ada dua apa ya? Ada yang namanya muttasil, ada yang munfasil. Nah, kalau yang muttasil tidak bisa berdiri sendiri, ma la yastaqillu bi nafsi, yang tidak bisa bersendiri dengan dirinya, maksudnya nggak bisa berdiri sendiri dia. Kemudian yang kedua, dalil yang taksis atau dalil yang mengkhususkan itu ada sifatnya bisa berdiri sendiri, disebut dengan munfasil. Ini pembahasan yang sebelumnya, sekarang kita lanjutkan Pak ya. Contoh dalil atau yang mengkhususkan yang sifatnya bersambung, yang tidak bisa berdiri sendiri. Ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, wa nafa'ana bihi, yes, semoga dengannya, dengan buku ini yang beliau tulis ini kita bisa mengambil manfaat ya, wa bi'ulumihi, dan mengambil manfaat dengan ilmu-ilmu beliau ya. Dan beliau juga bisa mengambil manfaat dari pahala dari ilmu yang beliau ajarkan fid dharain, di dunia dan di akhirat. Faminal mukhassisil muttasili, di antara bentuk al-mukhassis. Kita harus tahu dulu Pak ya, apa arti al-mukhassis. Al-mukhassis artinya apa Pak? Yang mengkhususkan. Nah, kita tahu tadi yang mengkhususkan itu adalah syariat, yaitu dalil. Jadi al-mukhassis al-muttasil, yang mengkhususkan, yang dia bersambung, yang tidak bisa berdiri sendiri. Awalan, yang pertama kata beliau, al-istisna'u, yaitu al-istisna ya, atau terjemahan kita pengecualian. Nah, kecuali gitu, itu istisna. Ada istilahnya nanti pengecualian dan yang dikecualikan. Nah, itu. Kalau pengecualian itu namanya al-istisna, kalau yang dikecualikan al-mustathna minhu. Nah, ini harus ya Pak ya, kita bisa menggabungkan antara dua hal ini. Ya. Awalan al-istisna wa huwa lughatan. Istisna itu yang pertama secara bahasa. Apa makna al-istisna lughatan? Secara apa? Bahasa. Wa minas sanyi, dia berasal dari kata as-sanyi, ya, as-sanyi. Wa secara bahasa artinya adalah wa raddu ba'dhi syai'i ila ba'dhihi, mengembalikan sebahagian sesuatu kepada sebahagian yang berikutnya atau yang lainnya. Jadi menyatukan sesuatu pada ujung yang berikutnya. Bisa juga artinya sama dengan melipat kain. Ya, contoh kita melipat kain. Karena kalau kita melipat kain itu kita akan satukan satu bagian ke bagian yang berikut. Melipat lah Pak ya, melipat, tidak hanya kain Pak. Ya, melipat apa saja. Yang penting raddu ba'dhi syai', mengembalikan sebahagian dari sesuatu kepada bahagiannya.
Maksudnya kita lipat dia. Nah, ini al-istisna menurut bahasa. Secara bahasa melipat artinya. Ya, menggulung bisa juga, karena satu yang digulung itu akan dipertemukan dengan bagian yang lainnya. Kemudian berikan contoh di sini oleh beliau, kasanjil habli, seperti melipat atau menggulung benang atau tali lah. Hablun itu tali. Ini ya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini makna ya daripada apa namanya, istisna secara apa? Secara bahasa. Wasilahan, sekarang makna al-istisna ya secara istilah, dan ini yang penting Pak ya. Ya, ini yang penting ya, makna istisna secara istilah. Secara istilah beliau berkata, ikhraju ba'di afrodil am, mengeluarkan sebahagian afrodil am. Afrod ini artinya anggota-anggota yang umum. Contoh, seluruh anak kelas 1 mendapatkan hadiah ya buku. Ini kan umum Pak ya. Seluruh anak kelas 1 mendapatkan hadiah buku tulis, kecuali Muhammad dapat hadiah sepeda. Jadi mana yang dikecualikan Pak? Mustasna minhunya siapa? Yang dikecualikan siapa? Muhammad. Ini contoh. Jadi secara istilah al-mustasna atau al-istisna, pengecualian itu adalah mengeluarkan sebahagian anggota-anggota umum ya, bi illah, dengan kata illah. Illah itu artinya kecuali Pak ya. Illah itu dalam bahasa kitanya artinya apa Pak? Kecuali. Atau ihda akhawatiha, atau dengan salah satu saudari illah, seperti ghaira, siwa, khala, ma'ada. Ini kita pelajari ini Pak dalam ilmu nahwu tentang adatul istisna namanya. Ya, tentang isim yang fungsinya sebagai pengecualian. Nah, ini dipelajari di mana Pak? Ya, di ilmu nahwu. Nah, ini Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr. Ini kan umum, ini ayat 1 Pak ya. Lala, ayat 2-nya. Kalau ayat 1-nya ayat ya wal asri, jadi masanya ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr, ini umum. Sesungguhnya seluruh manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Di mana tahunya kita umum? Ada di sini Pak ya, yang menunjukkan mana umum. Apa Pak? Al-insan, alif lam yang berada dalam kata insan. Ini alif lam namanya alif lam al-istighraqiyah, yang mana ulama mengatakan tufidul umuma, yang memberikan makna umum, yang diterjemahkan oleh penerjemah dengan terjemahan innal insana. Ada kata-kata inna di sini.
Inna itu menguatkan, menegaskan. Benar-benar kalau terjemahan sesungguhnya. Beda Pak kalau kata seperti al-insanu lafi khusrin, manusia itu rugi. Tapi kalau pakai inna lebih tegas ya. Innal insana lafi khusr. Sungguh gitu artinya. Benar-benar. Betul ya, betul-betul gitu ya. Enggak bermain, enggak main-main ini, serius gitu kan. Sesungguhnya seluruh manusia itu pakai la juga di sini. La ini juga huruf taukid yang menguatkan. Benar-benar fi di dalam khusr, kerugian. Jadi memang Allah menegaskan manusia itu rugi betul. Seluruh manusia itu rugi kata Allah, benar-benar rugi manusia itu. Iya, merugi betul ya. Nah, ini namanya umum, am. Namun di sini ada mukhassisnya, ada takhsis, ada pengecualian, ada yang mukhassis yang mengecualikannya. Apa yang mengecualikan di sini Pak? Illa, maka ada di sini al-mukhassis al-muttasilnya, nyambung dia. Illa kecuali illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh, wa tawassaw bil haq, mereka saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi yang dikecualikan di sini adalah orang-orang yang beriman. Itu tidak merugi berarti. Kemudian setelah dia beriman, dia beramal soleh. Karena amal soleh ini bagian dari keimanan. Sehingga di sini pakai huruf wa. Wa itu memberikan makna kesetaraan. Telah datang ya Andi dan Budi, kan wa itu terjemahannya dan. Berarti sama-sama datang. Tapi kalau pakai kemudian, telah datang Andi, kemudian Budi, berarti Andi duluan karena memberikan makna ya urutan. Tapi kalau makna wa atau terjemahan kita dan huruf atof yang pakai wa ini memberikan makna apa Pak? Kesetaraan, kesamaan. Anton dan Budi dan pakai dan Anton dan Budi telah datang, berarti samu dia, samu-samu udah datang, ada kesamaan. Beda nanti dengan fa atau summa. Ja'a Anton fa Budi, telah datang Anton kemudian Budi. Ini tetap ada selang waktunya, namun selang waktunya kata ulama dikit pakai fa. Tapi kalau summa agak lama. Ja'a Anton misalkan summa Budi, telah datang Anton kemudian Budi. Kalau pakai summa jedanya agak cukup lama. Makanya dalam Islam itu Pak tidak boleh kita mengatakan insyaallah wa syi'ta, karena dalam hal itu akan memberikan makna penyamaan kehendak Allah dengan kehendak manusia, sehingga dilarang oleh Nabi. Pernah sahabat mengucapkan seperti itu, insyaallah ya wa syi'ta, kalau Allah menghendaki dan engkau wahai Rasulullah, maka Nabi yang marah ya, Nabi murka mendengarnya, lantas Nabi bantah ya dengan ungkapan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku tandingan sekutu bagi Allah? La taqul hakada, jangan aku katakan itu kan gitu. Faqul insyaallahu wahdah, ucapkanlah jika Allah menghendaki, itu saja udah. Dalam riwayat yang lain kalau ingin mengatakan juga insyaallah summa syi'ta, pakai kata summa. Apa bedanya Pak? Kalau wa menyamakan, menyetarakan, kalau summa tidak, mendahulukan Allah, ada urutannya. Allah dulu, kemudian baru Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Ya, harus pakai sunnah. Ya. Kalau dalam masalah kehendak ya, insya Allah ya summa syi'ta. Ya. Tapi dalam hal lain ada yang dibolehkan. Ya, taatin Allah, atiullah wa, itu harus sama. Kita taati Allah dan Rasul. Artinya mentaati Allah dan mentaati Rasul itu sama-sama wajib. Nah, atiullah wa atiur Rasul. Coba ya, apa bunyi ayatnya, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu, kan gitu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Hukum mentaati Allah itu sama ya, dengan setara dengan mentaati Rasul. Makanya dalam hadis disebutkan man ata'ani, kata Rasulnya, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh dia taat kepada Allah. Karena sama hukumnya, sama hukumnya gitu dalam konteks itu. Namun sekarang kan kita dalam konteks kehendak. Kalau kehendak tidak boleh disamakan, harus kehendak Allah dulu yang kita dahulukan, baru kehendak manusia, termasuk kehendak Rasul, kehendak apapun ya. Nah, seperti itu. Dua, iya, iya wajib juga. Namun wajibnya dijelaskan oleh ulama itu relatif. Ada wajib itu yang mutlak, mutlak itu tanpa syarat. Itu arti mutlak. Ya. Ada kewajiban taat itu tanpa syarat, yaitu mutlak, yaitu kewajiban mentaati Allah dan Rasulnya. Adapun mentaati selainnya seperti wali amri, orang tua ya, ini mentaatinya relatif. Relatif itu apa maksudnya? Tergantung apa? Kalau yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajib kita taati. Namun kalau perintah mereka bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak wajib, haram bahkan kita taati. Contoh, wali amri kita nyuruh kita minum, wajib di atas seluruh rakyat Indonesia minum kopa, baik kafir muslim, minum bela gitu lagi gitu ya. Nah, kita sama-sama joget ya, bawa artis. Kalau tidak kami tangkap, jangan Pak, tangkap bela bilang kami tidak mau joget. Ini kenapa haram kita taati? Karena memerintahkan kepada maksiat. Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apapun, baik itu pemimpin apapun ya, kalau menyuruh maksiat kepada Allah. Atau ada misalkan ya di Cina itu Pak, pemerintah kan kafir ya. Nah, itu dilarang Pak, dilarang orang umat Islamnya puasa. Kalau ketahuan ada yang puasa ya akan dipenjara. Maka ada YouTuber ya, orang India, beliau itu pergi ke situ membuktikan ada memang bagian daerah yang sebelumnya penduduknya muslimah, sekarang mereka tidak boleh, akhirnya pas bulan puasa nggak ada yang puasa, makan aja mereka. Kenapa? Awalnya ya kami bebas menjalankan syariat, tapi setelah ya itu ya pemerintah di tempat kami tidak boleh lagi, yang mereka tidak ada yang puasa. Bahkan itu ada sebuah mall besar ya, itu sebelumnya masjid gitu. Ketika dikuasai Cina, masjid itu tidak boleh lagi dan diganti dengan pasar. Bahkan banyak mereka tidak boleh sholat. Nah itu luar biasa. Itu di daerah, ada satu daerah yang tadinya muslim kuat di situ dan dikuasai Cina. Ini bahaya memang PKI ini, bahaya Cina. Memang bukan hal yang kayak kita biasa bela. Tidak, bahaya betul. Yang makar betul ya. Nah, kalau mereka sudah berkuasa Pak, mereka akan menghalangi umat Islam itu untuk
menjalankan agama. Akhirnya Pak, kalau mereka landa ada sholat lagi, gampang imannya bisa dijual atau dibelilah dengan dunia. Akhirnya banyak yang murtad katanya. Alhamdulillah. Ini tadinya muslim ini katanya, namun tidak ada lagi sholat, tidak boleh ini, boleh imannya nggak kuat ya. Lama-lama murtad. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian sebagaimana ya, pengertian al-mukhassis al-muttasil ya. Artinya yang mengkhususkan yang sifatnya bersambung dia. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, Pak ya? Nyambung dalam satu kata. Ya. Maka maknanya tadi apa Pak? Secara istilah mengeluarkan sebagian anggota-anggota yang umum dengan kata illa atau dengan salah satu saudari-saudarinya. Nah, itu dalam ilmu nahwu Pak ya, seperti siwa, ghaira, ma'ada, khala gitu ya. Nah, kemudian kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, fa kharaja bi qaulina, maka keluar dari pernyataan kami dari pengertian secara istilah tadi Pak ya. Nah, kan dikatakan di sini dengan illah dan salah satu saudari-saudarinya. Ya, maka dikecualikan dari pernyataan beliau itu at-takhsisu bisyarti wa ghairihi, pengkhususan dengan satu syarat. Nah, pengkhususan dengan apa Pak? Dengan suatu syarat dan wa ghairihi, dan yang selainnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan pernyataan beliau ini, Pak? Iya. Jadi al-mukhassis al-muttasil itu ya harus dengan illah atau yang saudari-saudarinya. Maka pengecualiannya adalah pengkhususan dengan syarat. Nah, sekarang apa yang maksud dengan pengkhususan dengan syarat itu ya? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, mati weh. Ya. Ya. Ya, jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi al-mukhassis al-muttasil itu ya adalah mengkhususkan dengan apa? Illah. Kalau dengan selain illah ya, atau yang tidak menyerupai saudari-saudarinya illah itu seperti apa itu Pak? Seperti siwa, ghaira, hasya, kalla, ada, laisa, nah gitu ya. Nah, itu tidak termasuk dengan al-mukhassis al-muttasil ya. Jadi al-mukhassis al-muttasil itu saja gitu. Nah, maka tidak termasuk di dalamnya mengkhususkan secara bersyarat atau pakai syarat. Contoh Pak ya, semua yang di kelas ini akan dapat makan kecuali yang syaratnya orang kaya. Nah, ini enggak termasuk baik dengan persyaratan seperti itu. Yang ada syarat yang seperti itu, ini tidak termasuk al-mukhassis al-muttasil kan ini. Karena pembahasannya tentang al-mukhassis al-muttasil. Maka
yang mengkhususkannya itu harus kata kecuali, illa. Dan saudarinya maknanya sama Pak, illa itu sama, siwa itu sama juga. Hasya itu juga sama, itu dalam ilmu nahwu. Nah, pengecualian itu apa Pak? At-takhsisu bil bisyarti, pengkhususan dengan syarat. Nah, seperti contoh yang tadi, yang dikhususkan itu bersyarat dia, ada syaratnya Pak ya. Nah, ini tidak termasuk ini, tidak termasuk pembahasan al-mukhassis al-muttasil. Nah, itu paham ya Pak ya? Ya. Sekarang kita masuk dengan apa Pak? Ya, dengan syurutul istisna lagi. Syarat-syarat pengecualian dengan istisna ini. Karena istisna ini adalah ya bentuk mukhasis yang muttasil, yang bersambung, yang tidak bisa berdiri sendiri. Apa persyaratannya? Ini Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, yushtaratu li sihhatil istisna'i syurutun minha. Disyaratkan ya untuk sahnya sebuah istisna pengecualian dengan syarat-syarat. Jadi kalau syarat-syarat itu jamak dari syarat. Syurut jamak dari syarat. Ya, berarti syaratnya banyak di sini, tidak ya lebih dari satu ini. Minha diantaranya ini syaratnya Pak ya, syarat al-istisna itu. Yang pertama, ittisaluhu bin mustasna minhu haqiqatan au hukman. Bersambung istisna itu dengan yang dikecualikan. Bersambung istisna dengan al-mustasna minhu. Jadi istisnanya bersambung dengan yang dikecualikan darinya. Paham Pak? Baik secara hakikat ya ataupun secara hukum. Ya. Akan beliau contohkan nanti apa yang dimaksud dengan secara hakikat, hakikatan ya, dan secara hukum. Sampai di sini paham ya Pak ya? Syarat istisna atau pengecualian. Istisna itu dikatakan sah. Yang pertama, istisna itu harus bersambung dengan mustasna minhu. Apa arti al-mustasna minhu tadi Pak? Yang dikecualikan. Jadi al-istisna itu kan yang mengecualikan. Nah, kemudian ada yang dikecualikan. Kita ambil contoh ya. Seluruh yang gampang-gampang aja Pak ya. Semua jamaah Masjid Ma'mur Halimah adalah laki-laki. Ini umum Pak ya. Ya. Kecuali, kecualinya itu illa. Kecualinya itu yang istisna. Kecuali satu orang perempuan. Ya, ada perempuan. Nah, satu orang adalah perempuan, itu namanya apa? Al-mustasna minhunya. Paham Pak? Istisna itu pengecualian, illanya itu. Nah, yang dikecualikan kata setelah illah. Kullu ya jamaati Masjidil Ma'mur rijalun. Illa, nah, kecuali setelah illahnya itu namanya mustasna minhu. Illa wahidatun. Nah, bisa kecuali satu orang perempuan kan gitu. Ini contoh Pak ya. Ini contohnya. Jadi syarat istisna itu ya, yang pertama istisna itu harus ya bersambung dengan yang dikecualikan gitu ya. Baik secara hakikat atau secara hukum. Secara hakikat apa artinya? Nah, ini yang akan dijelaskan. Fal muttasilu haqiqatan ya. Yang disambung, yang dimaksud dengan istisna ya, yang syaratnya adalah bersambung secara hakikat
al-mubashiru lil mustathna minhu bihaitsu la yafsilu bainahuma fasilun. Langsung dia bersambung dengan yang dikecualikan itu. Langsung dia bersambung dengan al-mustasna minhu ketika tidak dipisahkan antara keduanya dengan satu pemisah. Paham Pak ya? Itu maksud dengan al-muttasil haqiqah. Secara hakikat dia bersambung. Artinya antara istisna dan al-mustasna minhu, antara pengecualian dan dengan yang dikecualikan, tidak dipisahkan antara keduanya dengan satu pemisah apapun. Jadi langsung nyambung dia. Ya, nggak ada yang memisahkan. Contoh ayat tadi Pak. Ya, innal insana lafi khusr illa nyambung. Illal ladzina amanu. Illa dengan alladzina amanu nyambung. Illanya istisna, alladzina amanu al-mustasna minhunya. Ya? Ya. Kalau yang hukman seperti apa? Nah, yang pertama kan nyambung secara hakikat. Sekarang nyambung secara hukum. Apa maksudnya ini? Wal muttasilu hukman, dan bersambung secara hukum, ma fasala bainahu wa bainal mustasna minhu fasilun, yang dipisahkan antara al-istisna dengan al-mustasna minhu, pengecualian dengan yang dikecualikan darinya, dipisahkan dia. Fasilun, ada satu pemisah, la yumkinu daf'uhu, yang tidak mungkin dia tolak, gitu ya. Seperti apa? Kasu'ali, seperti batu. Misalkan ada orang bilang seperti ini, ya, innal insana lafi khusrin illa batu dia. Itu namanya muttasil hukman. Dia pernyataannya itu terputus gitu ya. Nah, disebabkan oleh batu, atau wal atos, atau dia bersin dia. Contoh, ya, innal insana lafi khusr illa gitu ya. Illa alladzina amanu, baru dia nyambung alladzina amanu. Jadi ada yang memisahkannya, namun yang memisahkannya itu sesuatu yang nggak bisa dia tolak. Makanya di sini beliau mengatakan la yumkinu daf'uhu, nggak mungkin dia tolak. La itu nggak, yumkinu mungkin, daf'uhu dia menolaknya. Paham ya? Karena batu gimana pula ya Pak ya? Kaget ditahan ya sakit pula, berair mata Pak ya. Karena saya pernah batu dulu Pak, waktu ujian di sekolah itu, wah ya kan, kaget kalau kita ungkapkan batu ini ya, kaget akan mengganggu konsentrasi yang lainnya gitu. Pas ditahan Pak, namun atau berair ya enggak enak kali nahan batu gitu ya. Karena yang namanya batu itu dia sangat lega kita kalau kita ya batuk kan gitu. Kalau kita tahan Pak, masya Allah ya, gatal yang tenggorokan Pak ya, sampai keluar air nahannya ya. Nah, ini maksud dari al-muttasil hukman. Sampai di sini Pak Mbak? Iya. Jadi di sini beliau tadi mengatakan apa? Yushtaratu, ya kita kembali ke atas ya. Yushtaratu li sihhatil istisna syurutun minha, ya. Syurutul istisna, yushtaratu li sihhatil istisna'i syurutul minha, ya. Syarat-syarat, disyaratkan sahnya istisna itu dengan syarat-syarat diantaranya. Kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya ini, istafatna min qaulil muallifi huna, kita bisa mengambil faedah dari pernyataan penulis. Ini beliau sendiri nih Pak ya, penulisnya, karena beliau yang mensyarah juga.
Min qaulil muallifi huna minha. Jadi ada kata minha apa ya? Min dengan ha. Min itu kan kalau terjemahnya dari, itu huruf jar. Kemudian isim majrurnya domir hiya. Jadi menjadi ha. Min tambah hiya menjadi min ha, kan gitu. Wa min, dan kata min, makna min Pak ya, dalam ilmu nahu ya, dalam ilmu tata bahasa Arab ya. Huna, kata min di sini minha ya, lit tab'id. Maknanya adalah sebahagian. Jadi hanya sebagian yang beliau sebutkan gitu syaratnya. Ya, jadi tidak lengkap. Nah, karena beliau mengatakan di sini ya, yustaratu li sihhatil istisna, disyaratkan sahnya sebuah istisna syurutun dengan syarat diantaranya, diantara sebagian dari syarat, berarti enggak semuanya. Itu paham ya? Ya. Anna hunaka syurutun ukhra, ada di situ syarat-syarat lain. Lam yadhkurha al-muallifu, yang tidak disebutkan syarat-syarat tersebut oleh penulis. Nah, mislu ayyakuna al-mustasna wal mustasna minhu min mutakallimin wahidin. Seperti, nah ini syarat yang lain Pak ya. Hendaknya al-mustasna dan yang hendaknya al-mustasna atau al-mustasni gitu ya. Hendaknya yang mengecualikan dan yang dikecualikan darinya gitu ya. Minhu ya, al-mustasna minhu kan yang dikecualikan darinya gitu ya. Min mutakallimin wahidin, ini dari satu pembicara. Jadi yang ngomong itu satu orang gitu ya. Maksudnya paham Pak ya, orang yang menyebutkan pengecualian dan yang dikecualikan itu mutakallimnya yang bicara satu orang. Tapi kalau yang yang mengatakan istisna-nya lain dan yang menyebutkan mustasna minhunya lain, nah ini tidak boleh. Nah, ini tidak disebutkan oleh beliau. Ini diantara syaratnya Pak. Harus min mutakallimin wahidin, harus dari satu orang pembicara. Fa in kana min mutakallimaini, kalau seandainya yang menyebutkan istisna dan mustasna minhu itu min mutakallimaini, dari dua orang pembicara, lam yasihha, maka tidak sah itu dikatakan al mustasna al muttasil. Nah, ini illa, ini ada pengecualian, kecuali iza wafaqal mutakallim alal istisna ya, apabila ya wafaqa ya, setuju al mutakallim, orang yang berbicara itu, alal istisna ya, pada pengecualian yang disebutkan oleh orang yang satunya. Kalau setuju dia Pak, contoh saya bilang seperti ini, semua jemaah makmur itu laki-laki semuanya, apa ya, kecuali, nah, saya hanya bilang kecuali gitu ya, saya belum nyambung. Kemudian ada yang ya nimpali saya, kecuali, kata saya kan Fatimah katanya kan. Nah itu boleh sah kalau saya setuju ya Pak ya, dengan pengecualian atau mustasna minhu yang diucapkan oleh orang lain dari pembicara yang lain, itu bisa sah. Tapi kalau saya nggak setuju, nggak bisa, karena beda ya, nanti beda apa yang saya utarakan dengan yang Jakob. Kenapa Bapak nyolot gitu ya, bukan itu Pak maksud saya gitu. Oh ya Pak. Nah, jadi pada dasarnya dia nggak sah, kata Syekh Ibnu Utsaimin ya. Ya harus satu orang yang bicara itu tentang istisna atau al-mustasna al-mustasni dengan al-mustasna minhunya itu ya, atau tentang istisna dan mustasna minhunya itu harus satu orang pada dasarnya ya. Boleh ya dua orang kalau yang keduanya itu yang menyebutkan mustasna minhunya itu ya disetujui oleh orang yang bicara yang pertama itu, maksudnya paham Pak? 6.
fa innahu yasihu ada khilaf ya ala khilafin fi dzalika, maka ini sah ala khilaf fi dzalika ya, ya sah atas penyelisihan dalam dua orang yang berbicara, walaupun enggak satu orang, walaupun dua orang gitu ya, sah juga kalau yang satunya itu disetujui oleh yang pertama. Ketika dia mengucapkan al-mustasna pengecualiannya gitu ya, setuju yang pertama, maka ini boleh sah, ini maksudnya. Misal hadza, contoh ini kata beliau, lau qala rajulun, kalau seorang laki-laki ya, dia mengatakan nisa'i arba ya, nisa'i al-arba'u ya, tawaliqu, semuanya saya talak ya. Ya, jadi ada seorang laki-laki suami ya bilang, istriku semuanya saya talak, afwan, istriku yang 4, kan ada semuanya, afwan, istriku yang 4 orang itu saya talak, udah awali ya, kalau 4 ya sudah semua lah Pak ya, karena tidak boleh dari 4 ya, itu juga gitu. Nisa'i al-arba' tawaliq. Nah, ketika dia ngucapin ini Pak ya, didengar oleh tetangganya ya. Fasami'ahu jaruhu ya, tetangganya dengar. Faqala, lantas tetangganya nyolot. Nyolot itu artinya apa Pak? Mencela, ngomong pula tetangganya kan, karena tetangganya dengar itu, langsung tetangganya itu pas dengar itu langsung bilang sama dia, illa ummal aulad al-kabirah, kecuali ibu anak-anak kamu yang tua, arti istri yang pertama lah gitu ya. Nah, walakinnahu sakata mastasnaha ya, dan dia diam yang ngomong ini, dia tidak mengecualikan yang istri yang pertama, yang anak-anaknya yang gede-gede itu ya. Fa kulluhunna yutlaqna gitu ya, atau inam li'anna al-istisna'a la yasihhu minha ya, maka semuanya itu sudah dikatakan talak ya, jatuh talaknya, dan pengecualian itu tidak sah ya. Kenapa? Li'annahu laysa min wahidin ya, karena istisna atau mustasna minhu itu bukan dari pembicara itu, dari satu orang yang bicara seperti itu. Nah, fa in aqarra bidzalika al-mutakallimu faqala illa ummal aulad fahadha yanbani ala khilafin sayati insyaallah taala. Namun kalau seandainya yang berbicara itu dia betul ya, dia setuju, dia apa yang dikecualikan oleh tetangganya itu, dia mengatakan seluruh istriku yang 4 orang itu saya talak, itu tetangganya bilang kecuali istrimu yang pertama lah gitu ya. Nah, kalau dia diam Pak, dia tidak menyetujui, tidak iya betul Pak gitu ya, kalau diam dia sah talak dia seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya dia oh betul Pak ya, yang Bapak kecuali itu saya setuju ya, yang istri pertama tidak jadilah saya ceraikan. Nah, ini kata beliau yan bani ala khilaf, ini ada khilafiyah, ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Saya insyaallah taala akan datang pembahasannya insyaallah taala, nanti kata ya, akan dibahas juga oleh beliau. Baik ya Pak ya, kenal juga mengenai Rabu ya. Iya. Nanti juga kita lanjutkan ya. Mungkin sampai di sini ya pembahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.